Intensi perayaan Ekaristi kita pada hari ini, yang pertama permohonan dari Katarina Amber yang mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui novena 3 Salam Maria. Yang kedua, ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-17 pasangan Rika dan Herman. Semoga keluarga ini senantiasa diberkati Tuhan, memelihara cinta, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesetiaan di dalam nama Yesus. Yang berikut kita mendoakan arwah permohonan dari Magdalena Heli dan keluarga yang berdoa untuk Bapak Yohanes Suryadi yang dipanggil Tuhan 16 tahun yang lalu. Permohonan dari keluarga Bernardinus Dwi Haryoto untuk Ibu Kristina Sukatmi yang dipanggil Tuhan 40 hari, Ibu Bernadetta Suparmi yang dipanggil 1 tahun yang lalu, Bapak Yusuf Sutarmin yang dipanggil Tuhan 23 tahun yang lalu. Yang berikut permohonan dari keluarga tercinta untuk Bapak Paulus Siswa Sumarto yang dipanggil Tuhan 16 tahun yang lalu, Ibu Elizabeth Marlina 1000 hari yang lalu, dan Ibu Katarina Sri Mariati 1000 hari yang lalu. Permohonan dari Ibu Alun yang mendoakan arwah Fransiskus Liu Juisiu yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan mengalami kerahiman dan belas kasih Allah serta pengampunan darinya dan dianugerahkan kebahagiaan abadi di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami, karena hanya Engkau kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon semoga iman kami semakin berkembang dan berbuah secara nyata dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan,
Berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Catatlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu agar mudah terbaca, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah, akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Masa, di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Janganlah
Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerap kali dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kata-kata iman itu sering muncul di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya ada orang yang tidak berani keluar malam, takut kegelapan dan sebagainya, terbayang-bayang kalau ada sesuatu yang menakutkan di dalam kegelapan, orang sering mengatakan, menilainya sebagai, kau nih kate iman. Sering orang mengatakan bahwa kamu tuh tidak beriman. Ketika orang mengalami sesuatu di dalam hidupnya yang membuat hidupnya takut, gelisah, dan sebagainya. Tetapi sejatinya pada hari ini kita diundang untuk merenungkan apa sesungguhnya iman di dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita mendengarkan dengan baik-baik ketika para murid mendengar nasihat, setelah mendengar nasihat dari Yesus, kalau kita ingat bacaan sebelumnya, ketika Yesus memberi nasihat kepada para murid untuk mengampuni 77 kali 7, para murid merasa itu sangat berat sekali. Maka konteks murid Yesus pada hari ini mengatakan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Para murid merasa bahwa mengikuti Yesus terutama untuk mengampuni hingga 77 kali 7 kali dalam sehari itu sulit. Maka para murid merasa tidak cukup imannya. Tetapi Yesus, Tuhan, tidak menjawab akan memberi atau mengurangi iman itu. Tetapi Yesus mengatakan, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintah. Yesus mau menegaskan, yang penting bukan soal kuantitas iman itu. Besar, kecil di hadapan Allah itu tidak penting. Tetapi seberapa kualitas iman kita itu. Kalau kita mengerti apa itu sesungguhnya iman, kita harus berkaca dari pengalaman hidup Yesus sendiri. Dalam pergumulan Yesus, dalam pengajarannya, dalam karya-karyanya, ketika Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan, ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, apa yang dikatakan Yesus? Imanmu menyelamatkan. Dan Yesus memberi contoh bagaimana iman itu dijalani. Iman sesungguhnya adalah tanggapan kita akan kasih dan kebaikan Allah. Allah lebih dahulu mencintai kita, Allah lebih dahulu mengasihi kita, Allah lebih dahulu mengampuni kita, Allah lebih dahulu memberikan kebaikan dalam hidup kita. Maka ketika kita menerima itu dan menanggapinya, itulah iman. Maka masing-masing kita sudah punya iman itu sejak kita dibaptis. Menerima kebaikan Tuhan, menerima cintanya, dan kita menanggapinya dengan pengakuan iman di dalam hidup kita. Iman bukan berarti membuat kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan itu sesungguhnya yang ingin dikatakan Yesus. Tetapi iman adalah soal kesetiaan untuk menanggapi cinta Tuhan dan juga setia kepada kehendaknya. Yesus tadi mengatakan, kita hanyalah seorang hamba. Artinya bahwa hidup kita betul-betul bergantung pada kehendak Allah. Apakah dalam perjalanan hidup proses beriman itu selalu baik-baik saja? Tentu saja tidak. Yesus ketika harus setia kepada kehendak Bapa, dalam peristiwa-peristiwa terakhir pun juga sempat merasa tidak mampu. Yesus mengatakan, Tuhan, Bapa,
jikalau ini mungkin, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Yesus sendiri juga mengalami pergumulan ketika harus melaksanakan kehendak Bapa. Untuk setia kepada Allah, Yesus pun juga harus bergulat, bergumul, ada ketakutan. Apalagi kita manusia. Untuk setia kepada Allah, untuk setia kepada kehendaknya, tentu juga tidak gampang. Ada pergumulan, ketakutan di dalam hidup kita untuk setia kepada Allah. Tetapi Yesus akhirnya toh mengatakan, jadilah kehendak. Bunda Maria pun sebagai teladan orang beriman juga mengatakan, jadilah padaku menurut kehendak. Ketika orang beriman berani mengatakan, jadilah kehendak, terutama di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Seperti di dalam bacaan pertama, Nabi Habakuk juga bergulat ketika dia merasa ditinggalkan. Justru di saat ada penindasan, justru di saat mengalami kejahatan, saat mengalami ketidakadilan, Habakuk pun seorang nabi juga mengeluh. Tetapi Tuhan senantiasa mengingatkan akan kasih dan kebaikannya. Maka itulah dasar pelayanan kita sebagai orang beriman. Setia kepada Allah, setia pada kehendaknya, dan semuanya diarahkan pada rencana Allah di dalam hidup kita. Setiap orang punya rencana, setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya proyek hidupnya. Tetapi mari kita sesuaikan proyek, rencana, cita-cita kita dengan kehendak Allah sendiri. Dalam setiap doa-doa kita selalu katakan, Tuhan, aku ingin seperti ini, tetapi jadilah kehendak. Sikap seorang hamba yang setia, taat kepada majikannya, itulah cara yang terbaik kita dalam mengikuti Allah. Percaya, beriman, berpasrah pada rencananya. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, diam. Tetapi melakukan apa yang semestinya kita lakukan, melakukan apa yang menjadi pengharapan kita. Ketika kita menyesuaikannya dengan rencana Allah, yakinlah apa yang akan terjadi di dalam hidup kita adalah yang terbaik. Bukan berarti tanpa persoalan, bukan berarti tanpa pergumulan. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tetapi seperti yang dikatakan Yesus, jadilah kehendakmu. Maka kita pun juga ingin seperti Yesus, seperti Bunda Maria, ya Tuhan, jadilah kehendak. Dan pelayanan-pelayanan kita terutama untuk semakin menambah kemuliaan Tuhan. Pelayanan kita bukan untuk membuat kita semakin hebat, semakin besar, semakin terkenal. Bukan itu. Tetapi semoga semakin besarlah kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Yesuslah yang mestinya semakin besar di dalam hidup kita. Yohanes Pembaptis memberi contoh yang bagus. Biarlah ia semakin besar, aku semakin kecil. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebaikannya, mulai di dalam keluarga kita, pelayanan kita di dalam keluarga, pelayanan kita di dalam masyarakat, pelayanan kita di dalam gereja. Maka doa kita bukanlah Tuhan, tambahkanlah imanku, tetapi Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Semoga semangat ini selalu hidup di dalam diri kita, menemani pergumulan, dan proyek-proyek hidup kita. Karena percaya itu indah. Tuhan
selalu punya rencana yang terbaik untuk hidup kita. Yang terpenting adalah apakah aku mau berjuang bersama Allah sendiri yang menemani pergumulan hidupku. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, tali pengikat komunitas kita ialah iman, pengharapan dan kasih. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita dianugerahi iman yang setia dan dinamis, iman yang bertahan dalam segala pencobaan. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga segala perubahan dan pembaruan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja menjadi panik atau bingung, sehingga memisahkan diri dari masyarakat umum. Semoga iman kami cukup kuat untuk menghadapi tantangan dan risiko-risiko yang kami temui. Marilah berdoa. Bagi para pemimpin bangsa kami, ya Bapa, berilah kerendahan hati dan semangat pelayanan kepada para pemimpin bangsa kami. Marilah berdoa. Bagi orang-orang yang tersandung dan terguncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan dan ketidakadilan, ya Bapa, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah yang Maha Adil, Pengasih dan Penyayang. Marilah berdoa. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kebaikan dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa. Ya Bapa yang makasih, bersama pasangan Rika dan Herman kami mengucap syukur kepadamu, terutama atas kasih, cinta dan kesetiaan yang Kau anugerahkan kepada pasangan ini selama 17 tahun hidup sebagai keluarga. Kami mohon semoga keluarga ini senantiasa Kau anugerahi cinta kasih, kesetiaan, dan juga pengampunan, sehingga dengan demikian keluarga ini terus dapat mengalami kebahagiaan dalam membina keluarga dan mendidik anak. Marilah kita mohon. Juga bersama Katarina Ambar yang mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui novena 3 Salam Maria. Semoga keteladanan Bunda Maria yang setia pada kehendak Allah juga menjadi teladan kesetiaan bagi kami semua dalam bertekun di dalam doa. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, sejak dahulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani membangun dunia baru, suatu dunia yang lebih cocok dengan cita-citamu oleh kekuatan yang kami peroleh dari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Kuatkanlah iman kami melalui keikutsertaan kami dalam mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan Putramu yang membawa keselamatan bagi kami ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, Uskup Emeritus Aloysius Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, ya Bapa, Diu Juisium, Bapak Yohanes Suryadi, Ibu Kristina Sukatmi, Ibu Bernadita Suparmi, Bapak Yusuf Sutarmin, Bapak Paulus Siswo Sumarto, Ibu Elizabeth Marlina, Ibu Karina Sri Mariati. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian ini juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Dalam jiwaku
akan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga melalui keikutsertaan kami dalam perjamuan kudus-Mu ini, Engkau berkenan mempertebal iman kami. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama, baik dalam kata maupun tindakan, sebagai perwujudan iman kami menuju kepada tanah air surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Vincenzo Stephen Kristianto, putra dari Bapak Stefanus Kurmin Halim dan Ibu Sisilia Shinta Ji, warga lingkungan Agnes, dengan Karina Kristiani Chandra, putri dari Bapak Yansen Chandra dan Ibu Reni Luther Piri, dari Gereja Pentakosta Palembang. Rencana perkawinan tanggal 8 Oktober di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yosef Hendra, putra dari Bapak Yohanes Markus Choa Leonghin dan Ibu Maria Teresia Sutini Ciputra, dengan Kristiana Novi, putri dari almarhum Bapak Lee Tet Kyong dan Ibu Bun Sui Hyong. Keduanya warga lingkungan Paulus. Rencana perkawinan tanggal 16 Oktober di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Telah dibuka pendaftaran peserta didik baru untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Saverius Palembang, Yayasan Dharma Ibu, Yayasan Mardi Wiyata. Untuk informasi silahkan membaca di spanduk yang tersedia di halaman gereja. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Tetap setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Selamat pagi. Tambahan pengumuman, selama bulan Rosario atau bulan Oktober, misa harian pada hari Rabu dan Jumat diadakan pada sore hari, 5:30 Rosario dan jam 6 Ekaristi harian di Taman Doa Mater Dei. Semoga pada bulan ini kita semakin bertekun untuk berdoa Rosario, karena bulan Oktober tidak hanya sebagai bulan Rosario tetapi juga bulan misi. Kita semua dipanggil untuk terlibat dalam karya misi gereja, paling tidak lewat doa-doa kita. Terima kasih untuk seluruh umat yang hadir di dalam perayaan kudus ini, terutama untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kur, organis, dirigen, multimedia, dan semua dengan caranya masing-masing terlibat di dalam perayaan Ekaristi ini. Oleh karena itu, mari kita semua memohon berkah dari Tuhan supaya kita mempunyai iman yang terus-menerus kuat dalam mengikuti kehendak Allah di dalam hidup kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai.